Kenapa memangnya, Wan? Tanya Parjo penasaran. Ya, itu kan judi, Jo. Menangnya bikin ketagihan, kalahnya bikin penasaran, jawab Wawan. Lah, kamu sendiri ngapain main, Wan? Kan sudah tahu itu judi, haram kata agama, sahut Parjo. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Hendra di Jogja. Diary, maraknya permainan judi online saat ini sudah sangat meresahkan. Para penggemar judi online bisa dikatakan hampir dari semua kalangan masyarakat, baik atas, menengah maupun bawah. Mulai dari orang dewasa, remaja, dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ada seorang ibu yang merupakan salah satu oknum anggota DPRD DKI Jakarta pun ikut-ikutan main judi slot saat rapat paripurna. Akibatnya, ibu tersebut harus rela dipecat dari jabatannya sebagai anggota dewan. Diary, sungguh luar biasa memang pesona judi online yang berbalut game ini. Siapa saja bisa terpengaruh pesonanya, tak terkecuali si Parjo, kawan karibku sejak kecil. Parjo bekerja sebagai karyawan di sebuah CV yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Anaknya baru 1 dan saat ini baru sekolah kelas 2 sekolah dasar. Awalnya Parjo hanya iseng-iseng saja membuka medsos di saat jam istirahat, sambil minum kopi di warung makan yang ada di depan kantornya bekerja. Tak berapa lama datang teman kerjanya yang satu kantor ke warung tersebut. Ngapain, Jo? Kok kayak gabut gitu? Tanya Wawan, teman kerjanya. Enggak ada, Wan. Istirahat aja, capek. Kamu dari mana, Wan? Tadi aku cariin enggak ada di ruanganmu. Tanya Parjo balik. Tadi bos menyuruh aku nganterin barang ke kantor notaris ujung jalan sana, jawab Wawan. Oh, gumam Parjo sambil membuka-buka beranda medsosnya. Daripada kamu gabut cuma lihat medsos, mending coba main ini saja, Jo. Aku kemarin habis menang besar, tapi setelah menang mending berhenti. Jangan diterusin, Jo, kata Wawan. Kenapa memangnya, Wan? Tanya Parjo penasaran. Ya, itu kan judi, Jo. Menangnya bikin ketagihan, kalahnya bikin penasaran, jawab Wawan. Lah, kamu sendiri ngapain main, Wan? Kan sudah tahu itu judi, haram kata agama, sahut Parjo. Aku cuma penasaran saja, Jo, kata temanku. Saat pertama kita main biasanya akan menang, tapi setelahnya akan selalu kalah. Makanya setelah menang aku tidak main lagi, jawab Wawan. Oh gitu, gumam Parjo.
"Kamu sudah makan, Jo?" tanya Wawan. "Sudah, barusan," jawab Parjo. "Ya sudah, aku temani makan dulu." "Oh iya, kalau kamu masih lapar, makan lagi saja, Jo. Nanti semua pesananmu aku yang bayar." "Ya, hitung-hitung bagi rezeki," kata Wawan tersenyum. "Enggak, Wan, sudah kenyang," jawab Parjo. Itulah awal mula Parjo kenal judi slot. Namun sayangnya Parjo tidak seperti Wawan yang setelah menang sudah tidak melanjutkan main lagi, karena dia main hanya untuk membuktikan omongan temannya saja. Parjo justru semakin ketagihan setelah kemenangannya saat pertama kali main. Dia seperti tidak bisa mengendalikan dirinya untuk berhenti main. Setiap hari dia harus deposit sekitar 300.000 agar bisa main. Wawan pun sudah sering mengingatkan Parjo untuk berhenti main. Dia juga merasa bersalah sudah mengenalkan game slot itu pada Parjo. Namun Parjo sepertinya sudah gelap mata. Dia begitu kecanduan dengan judi tersebut hingga akhirnya mulai menjual barang-barang berharga yang dimilikinya dan juga milik anak istrinya. Mulai dari perhiasan hingga tabungannya sudah ludes untuk deposit game slot. Tak hanya itu, TV dan sepeda milik anaknya Parjo juga sudah amblas terjual hanya untuk deposit. Istri Parjo pun marah-marah dengan kelakuan Parjo yang sudah kecanduan judi slot. Parjo sudah tidak mempan dinasihati untuk berhenti bermain judi slot. Istri Parjo sudah tidak kuat hidup dengan Parjo. Akhirnya pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anak semata wayangnya. Namun keadaan itu tidak juga menyadarkan Parjo. Malah sepertinya Parjo semakin bebas untuk menjual barang-barang yang ada di rumahnya untuk mengisi deposit slotnya. Dari entah sampai kapan Parjo akan menyadari kesalahannya itu. Aku tidak tahu. Terakhir aku main ke rumah Parjo, aku lihat kondisi rumahnya semakin lega karena perabotan rumah tangganya sebagian besar sudah terjual. Bahkan di ruang tamu sudah tidak ada meja kursi tamu, hanya ada selembar karpet. Sungguh miris keadaan Parjo saat ini. Akankah dia bisa berhenti main judi slot? Entahlah. Jo, sadar Jo, ingat keluarga Jo, kasihan istri dan anakmu. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Hendra di Jogja. Terima kasih Mas Hendra yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Hendra atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elin.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.